Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Armando dengan NIM 23210069 dari kelas PBSI A1 2023. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Media Pembelajaran ICT dengan dosen pengampu yaitu Bapak Via Nugraha MPD. Baik, langsung saja kepada RPP-nya. Sini ada nama saya yaitu Dio Armando, lalu NIM kelas 9 semester 1. Materi pokok yang saya buat di sini yaitu struktur teks cerpen. Alokasi waktu yaitu 2 jam pelajaran 1 kali pertemuan. Lalu di sini ada kompetensi inti yang dimana yaitu KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Lalu KI 3 memahami pengetahuan dalam kurung faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu KI 4 mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret dalam kurung menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak dalam kurung menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, lalu kompetensi dasar yang saya ambil yaitu di sini 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Lalu indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.6.1 yaitu mengidentifikasi struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Lalu 3.6.2 menganalisis struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Nah, sini langsung saja ke media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya buat sini berupa Canva. Nah, berikut materi yang saya buat. Struktur teks cerpen. Nah, sini ada pengertian cerpen, yaitu cerpen adalah bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Dalam cerpen, terdapat peristiwa lain yang tidak dikembangkan sehingga kehadirannya hanya sekedar pendukung peristiwa utama agar lebih wajar. Artinya, struktur cerpen memiliki fokus pada satu pokok peristiwa saja yang biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen merupakan bentuk prosa yang memiliki satu tahapan alur cerita. Meski isinya lebih pendek dibandingkan novel atau karangan fiksi lainnya, akan tetapi cerpen tetap memiliki daya tarik tersendiri sehingga pembaca dapat mendalami setiap tokoh yang dimunculkan oleh penulis. Nah, langsung di sini masuk ke strukturnya. Setelah memahami apa itu cerpen dan bagaimana ciri-ciri dari cerpen, sebagai penulis, kalian juga harus memahami bagaimana struktur cerpen yang tepat agar dapat membentuk atau membuat satu kesatuan cerpen yang utuh. Nah, untuk dapat membuat cerpen yang utuh, maka harus ada unsur atau struktur cerpen yang membangun. Di antaranya adalah 1. Abstrak, 2. Orientasi, 3. Komplikasi, 4. Evaluasi, 5. Resolusi, dan 6. Koda. Nah, sini abstrak merupakan bagian yang menceritakan tentang keseluruhan isi cerita atau ringkasan dari isi cerita. Abstrak bersifat opsional, dengan artian boleh ditulis maupun tidak.
Lalu orientasi. Menurut Tarigan, orientasi merupakan bagian yang menjelaskan tentang perkenalan tokoh, sifat tokoh, cerminan situasi tokoh, perencanaan konflik, dan pemberian petunjuk, resolusi fiksi. Jadi, tokoh dan latar cerita akan terlihat pada bagian orientasi ini. Lalu komplikasi. Menurut Tarigan, komplikasi merupakan bagian dikembangkannya sebuah konflik. Segala kerumitan akan bermunculan. Tokoh utama akan mengalami gangguan dan halangan untuk mencapai tujuannya. Puncak dari konflik ini yaitu klimaks, yakni konflik terbesar dalam akan dialami oleh tokoh utama. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi ditandai dengan munculnya petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan. Setelah masalah sudah pada puncaknya, penulis akan menggiring pembaca untuk menemukan solusi permasalahan tersebut. Tahap evaluasi muncul ketika konflik mulai diarahkan kepada penyelesaiannya. Lalu resolusi. Menurut Tarigan mengatakan bahwa resolusi atau denouement adalah bagian akhir cerita fiksi. Pada bagian ini, masalah-masalah yang dihadapi akan terselesaikan. Lalu koda. Koda merupakan bagian akhir cerita. Biasanya pengarang akan menyisipkan pesan moral atau atas konflik yang terjadi sebelumnya. Yang lalu di sini ada contoh teks cerpen yang berjudul Akibat Tidak Disiplin. Di sini peserta didik bisa langsung membaca teks cerpennya. Lalu di sini ada struktur yang terdapat pada cerpen. Di sini ada abstrak yang berada di awal teks. Lalu orientasi. Lalu komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, setelah membaca dan melihat contoh teks cerpen tadi, bisa ditarik kesimpulan, yaitu struktur teks cerpen adalah kerangka cerita yang tersusun dari beberapa bagian yang saling berkaitan. Setiap bagian memiliki fungsi penting dalam membangun cerita yang menarik dan bermakna. Dengan memahami struktur teks cerpen, pembaca dapat lebih mudah memahami cerita dan mendapatkan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian ada penugasan yang akan diberikan pada peserta didik. Yang pertama, peserta didik akan men-scan barcode yang ada pada layar nomor 1. Lalu isi dari barcode tersebut yaitu ada teks cerpen ini. Cerpen tentang viral, lelaki tua dan Supra. Nah, jika murid sudah membaca, lalu peserta didik akan masuk ke kode GCR yang telah saya buat. Nah, untuk pengumpulannya, peserta didik nanti akan mengirimkan tugasnya ke Google Classroom yang sudah saya buat. Ini adalah kode Google Classroom-nya yang sudah tertera pada materi Canva tadi. Nah, lalu di sini ada tugasnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.